Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Kita kembali ke kitab. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa ba'da dzalika, dan setelah itu, yaitu setelah mentadaburi Al-Qur'an, mengambil informasi dari Al-Qur'an dan juga mentadaburi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah dia peroleh informasi yang akurat dari dua sumber tadi, idza ta'ammalta akhbar al-umami wa ayyam Allah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi, tabaqa dzalika ma 'alimtahu min al-Qur'ani was sunnah. Kemudian setelah itu, apabila engkau betul-betul merenungi, mempelajari kabar-kabar tentang umat-umat yang ada, ya, baik yang dahulu maupun yang sekarang, tentang umatnya Nabi Nuh, tentang umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan seterusnya umat-umat yang ada, ya, dan bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan juga perlakuan Allah kepada orang-orang yang memaksiatinya, maka kamu akan mendapatkan kecocokan yang sangat antara apa yang engkau ketahui dari Al-Quran dan Sunnah tadi dengan realita tersebut. Jadi tidak meleset. Apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, maka itu akan terjadi seperti itu. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi seperti itu. Siapa yang mengambil sebab yang disebutkan dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan hasil dari sebab tadi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang mengambil sebab yang disebutkan dalam hadis, ya, maka dia akan mendapatkan hasil dari sebab tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jadi antara informasi Al-Quran dengan apa yang terjadi di alam raya ini tidak ada pertentangan. Ya begitulah kejadiannya. Ya, jadi setelah kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis, lalu dilihat keadaan manusia dari dulu, kabar-kabar yang ada sampai realita yang kita lihat hari ini, nanti akan ketemu, oh ini seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran, ini seperti yang dikabarkan dalam hadis. Ya, nah, taib. Wa ra'aitahu bitafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, dan engkau akan melihatnya dengan rincian-rincian tadi, apa yang Allah kabarkan dan apa yang Nabi kabarkan, apa yang Allah janjikan dan apa yang Nabi janjikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu kenyataannya. Allah menghabarkan tentang orang-orang munafik dan apa yang akan dia dapatkan, maka akan ada manusia-manusia munafik ini, dan apa yang akan dia dapatkan ada. Orang yang kufur, apa yang akan terjadi padanya ada. Semuanya lengkap. Pemain-pemain riba, pemakan-pemakan riba, dan apa yang akan dia diperoleh dari hukuman Allah fid dunya fil akhirah, semuanya ada. Orang yang taat kepada Allah, berupaya untuk berjalan menuju Allah, apa yang akan dijanjikan oleh Allah kepadanya, semuanya ada. Ya, lengkap, tidak meleset. Ya, wa alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqqun wa anna ar-rasula haqqun. Dan engkau akan ketahui dari ayat-ayat Allah yang kalian lihat di alam raya ini, di ufuk bumi ini ibaratnya, maka dengan itu akan menunjukkan kepadamu bukti bahwasanya Al-Quran itu benar dan Rasulullah itu juga benar. Ya, karena apa yang Allah informasikan di alam raya ini, ya seperti itu adanya.
di dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir saja kadang-kadang mengakui seperti itu. Tapi pengakuan ini seringnya hanya berhenti sebagai sebuah pengakuan, tapi tidak membuahkan keimanan. Makanya orang yang meneliti alam raya ini dari sisi apapun, entah itu tumbuhan, hewan, tanaman, udara, atau apapun dari alam raya ini, dia teliti, hasilnya jadi dua golongan manusia. Yang pertama, seorang yang hanya mengagumi dan berhenti bahwa itu hanya sekedar kejadian yang bisa diteliti secara ilmu, sudah titik. Hanya berhenti sebagai peneliti dan tidak membuahkan apa-apa, tetap dalam kesombongannya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang meneliti ayat alam raya ini, ciptaan Allah ini, kejadian yang ada dan seterusnya, diteliti dan seterusnya, membuahkan rasa ta'ajub kepada penciptanya, bertasbih memujinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, lalu tersungkur sujud, beriman, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tergolong dua itu. Mana yang hasilnya tetap ini kejadian ini karena ini kejadian ini karena begini, titik. Dan mana seorang yang begitu melihat kejadian seperti itu, dia akan mengatakan subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, Allahul azim, khaliqu kulli syai'. Lalu dia beriman, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia di hadapan hujah itu terbagi dua. Ya, Abu Jahal yang melihat hujah ada di hadapannya, nampak jelas, telinganya mendengar, matanya melihat, hidupnya mengalami kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tetap Abu Jahal, tetap dalam kekufurannya, tapi tidak membuahkan apa-apa. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, yang kemudian bertaut dengan keimanan, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tayyib. Wa anna Allah yunjizu wa'dahu la muhalah atau la mahalah, dan akan memberikan informasi yang meyakinkan kepada kita bahwa Allah pasti akan melaksanakan janjinya, tidak mungkin tidak, pasti. Makanya kalau ibadah nggak usah ragu-ragu, pasti Allah beri. Orang yang beriman pasti beruntung, pasti. Kenapa? Itu informasi Al-Quran kok, pasti akurat. Ya, orang yang berpuasa pahalanya ini, orang yang sholat pahalanya ini, pasti dia akan dapatkan kalau dia betul-betul memenuhi persyaratan yang ada di dalam informasi dalil tadi, pasti. Maka berbahagialah kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Pertahankan. Kita berbangga kepada Allah, tapi bukan kepada diri kita. Berbangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim ahlus sunnah. Dan jangan kita malu-malu menampakkan sunnah ini. Sunnah-sunnah, sesuatu yang sangat pantas untuk dinampakkan. Sementara ahli bidah saja menampakkan kebid'ahnya tanpa malu-malu. Orang mengungkap auratnya yang mestinya nggak boleh kelihatan saja tanpa malu-malu. Kenapa ahli sunnah malu-malu, berkecil hati? Kenapa tidak bangga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu janji Allah. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan kalian bersedih. Kalian itu tinggi jika kalian betul-betul menerapkan apa? Keimanan. Nah, begitu. Ya, misalkan Allah memberikan informasi dalam Al-Quran tentang muamalah, misalkan riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghapuskan riba, Allah akan menghabiskan riba, Allah akan menelantarkan riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Yakin nanti kejadiannya juga seperti itu. Nabi mengatakan tidaklah riba itu kecuali akhirnya adalah al-qalb, akan hancur pasti. Manusia-manusia yang tertipu, tidak sabar, padahal informasi sudah jelas, berani menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nanti lihat
Dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan akibat seorang anak yang durhaka sama orang tuanya begini, pasti itu. Tidak ragu-ragu lagi. Nabi SAW mengatakan ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah pada murka kedua orang tua. Begitulah yang terjadi. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah, kehidupan tentram, diberkahi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini namanya informasi Al-Quran. Kalau kita terapkan dalam kehidupan nyata, pas seperti itulah. Dan Allah pasti melaksanakan apa? Janjinya. Fattarihu tafsiru li juz'iyyati ma arrafana Allahu wa rasuluhu bihi min tafsilil asbabil kulliyati lil khairi was syarr. Sedangkan sejarah perjalanan hidup manusia ini, waktu yang terbentang dalam kehidupan dunia ini, yang dilalui fase per fase oleh manusia ini, merupakan rincian dari bagian-bagian apa yang Allah kenalkan kepada kita, dan demikian juga Rasulnya, dari rincian sebab-sebab yang menyeluruh, baik sebab kebaikan maupun sebab keburukan. Jadi untuk kita mengenali bukti sebab-sebab kebaikan, demikian juga hasil kebaikannya, sebab-sebab keburukan, demikian juga hasil dari keburukannya, yang diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis, lihatlah kepada sejarah kehidupan manusia. Kita pernah mendengar informasi dari Nabi SAW, seorang yang berani mengejek Nabi SAW, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Dia mengatakan ilmu Muhammad itu hanya seperti ini loh, diremehkan. Maka Allah hancurkan orang ini mati. Begitu dikuburkan oleh kaumnya, nyembul lagi badannya. Dikuburkan lagi, nyembul lagi, tidak mau tanah menerimanya. Dikuburkan ketiga kali, naik lagi jasad ini ke permukaan tanah. Akhirnya penduduk bosan menguburkan dia, dibiarkan menjadi makanan binatang-binatang pemakan bangkai. Allah hinakan. Kenapa? Mengejek Rasul dan ilmu atau sunnah Rasulullah SAW. Terjadi, sudah sejarah. Bagaimana seorang yang berjalan, kemudian dia mempermainkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para malaikat merendahkan sayapnya bagi para talibul ilmi, lalu dia dengan sombongnya hati-hati nanti menginjak sayap malaikat dan mematahkannya. Maka spontan saat itu Allah jadikan kakinya lumpuh, tidak bisa untuk bergerak sama sekali. Langsung. Lihat rincian-rincian seperti itu di dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Ada kisah seorang yang ketika dibacakan hadis Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaqmis yadahu hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidur malamnya, maka janganlah dia celupkan tangannya ke air sampai dia cuci dulu 3 kali. Paham sunnah ini? Karena dia tidak ngerti di mana tangannya saat dia tidur bermalam itu. Maka ada seorang yang dibacakan hadis ini sombong, dia mengatakan, ana adri aina yadi. Saya ngerti di mana tangan saya. Maka begitu besok tidur, dia jumpai tangannya sudah masuk ke duburnya sampai ke pergelangannya. Allah hukum. Nah, ini informasi yang pasti. Ya, nah, jadi sejarah kehidupan manusia, sejarah kehidupan yang ada di dunia ini sebagai rincian dari apa yang diterangkan oleh Allah, rincian nyata dari perincian yang tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sebab, ada akibat, ya, ada syarat, ada hasilnya. Ya, maka kalau kita ingin hasil yang maksimal, keberuntungan fid dunya wa fil akhirah, bekerjalah secara maksimal. Yang lain pada tidur, kita bangun malam itu untuk Allah. Kenapa? Karena kita ingin hasil yang lebih daripada umumnya manusia. Karena tidak mungkin diterima oleh siapapun seorang yang nggak berbuat apa-apa kemudian berharap. Ini namanya tadi tawakulnya lemah, lemahnya tawakul. Kan gitu.
Ya, seorang karyawan ingin mendapatkan perhatian istimewa dari pemilik perusahaan, ingin gajinya dinaikkan, diberikan tempat yang istimewa, tapi dia tidak kerja, dia hanya malas-malasan, dia semaunya, tidak ikuti aturan. Kemudian dia mengatakan, oh pimpinan saya baik kok, pasti saya akan diberi perhatian. Kira-kira ini berharap apa kebodohan? Itu kebodohan. Karena tidak mungkin akan diberikan orang seperti ini kok. Tapi kalau dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia laksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, lalu dia berharap itu pantas. Kita ingin surga, ya kita bekerja keras untuk mendapatkan surga. Bagaimana? Apa pekerjaan yang kita kerjakan? Ikuti informasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada sebab, nanti ada hasil dari sebab tersebut yang ditimbulkan oleh sebab tadi. Kalau amal kita baik, akan timbul sebab yang bagus. Gitu loh. Ya. Nah. Kemudian sudah ini. Sudah dulu ya. Nah, sampai di situ. Kemudian dilanjutkan besok lagi, ya. Nah, jadi informasi yang paling lengkap adalah Al-Quran. Sampai Allah SWT mengatakan, afalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa enggak cukup bahwa kita sudah turunkan kepadamu ya Nabi Allah Al-Kitab, Al-Quran yang dibacakan atas mereka? Mestinya cukup. Maka sekali lagi difahami bahwasanya semua ditakdirkan oleh Allah, dan takdir Allah, ketentuan Allah, qadanya Allah itu pasti melalui apa? Sebab. Tidak ada pertentangan. Di antara paling besarnya sebab dan paling kuatnya adalah apa? Ad-du'a. Jadi makna ad-du'a yaruddul qadar illa ad-du'a, atau ad-du'a yaruddul qadar itu maksudnya mengambil sebab. Nah, ambil sebab. Kalau kita ingin sukses, ambil sebab. Sebagaimana urusan dunia, sampai kadang-kadang kita nggak sempat ngaji. Kenapa coba? Karena ambil sebab ingin mendapatkan apa? Rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menurut kita rizki itu adalah lembaran rupiah. Dapat ilmu itu bukan rizki. Begitu. Mudah-mudahan salah saya, ya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah doa yang sudah terkabul di dunia tidak tersial lagi pahala di akhirat? Tidak. Doa, kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka seorang berdoa itu saja, dia sudah beribadah kepada Allah, dan ibadah Allah akan berikan ganjarannya. Allah berikan permintaan dia di dunia, kalau sudah dikabulkan, maka pahala ibadah dia berdoa kepada Allah, menunjukkan fakirnya dia kepada Allah, akan tumbuh kecintaan Allah kepadanya. Ini pahala yang luar biasa. Makanya ketika Allah mengumpulkan ahlil jannah, orang-orang yang beriman ahlil jannah berkumpul dalam majlis, ini antum harus ada di sini loh ya. Kalau enggak mau di mana antum? Ini di akhirat. Majlisnya Allah. Ya. Maka ketika Allah tawarkan kepada mereka, minta. Maka mereka mengatakan, ya Allah, apalagi semua nikmat sudah Engkau berikan kepada kami, minta apa lagi? Kata Allah, udah minta. Sampai masing-masing minta, sampai nggak ada lagi kalimat yang bisa dia sebut. Semua Allah kasih. Maka puncak dari permintaan yang Allah berikan adalah ridhonya Allah. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho, selesai urusan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, puncaknya setelah mereka seperti itu, maka Allah menampakkan wajahnya, dan mereka semua bisa memandang wajah Allah. Wajah yang dirindukan selama ini di dunia bisa dia pandang dengan penuh kelezatan dan kenikmatan. Itu puncak nikmatnya ahlul jannah, yaitu memandang wajah Allah. Pemberian yang Allah berikan, ridhonya. Maka kalau kita sering berdoa, Allah sampai ridho kepada kita. Hatta barangkali nggak diberi di dunia, kita ridho.
Walam akum bidu'aika rabbi sakiyah. Saya enggak pernah merasa celaka berdoa dengan Kau ya Allah. Jangan bosan berdoa. Kadang-kadang doa kita diberi, kita tidak merasa. Kenapa? Karena begitu berdoa gambaran kita A. Padahal B itu juga masuk, diberi, lebih bermanfaat. Tapi kalau A enggak kita dapatkan, seakan-akan doa enggak diberi. Allah itu maha luas. Ya, maka terus berdoa. Kemarin hadis sudah dibacakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Berarti dari pertanyaan tadi, apakah doa yang sudah terkabul tidak ada lagi bagian di akhirat? Insya Allah dengan ibadah tadi yang namanya doa, bahkan termasuk paling agungnya ibadah, Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran kepadanya. Maka terus berdoa agar Allah ridho. Kalau sudah diberi ridho, semua urusan akan baik jadinya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.